pertama yaitu adalah sejarah perkebunan kopi di Jawa Timur. Sejarah kopi Robusta di Jawa Timur memiliki akar yang panjang dan berhubungan erat dengan sejarah perkebunan kopi di wilayah ini. Kopi Robusta atau Coffea canephora diperkenalkan ke Jawa Timur pada abad ke-19 sebagai alternatif yang tahan terhadap penyakit dan cuaca yang tidak ideal. Penanaman kopi Robusta berkembang pada awal abad ke-20, mendukung upaya pemerintahan kolonial Belanda dalam meningkatkan produksi kopi di Hindia Belanda yang sekarang bertepatan di Indonesia. Kopi Robusta memiliki salah satu komoditas utama dalam industri kopi Indonesia dan digunakan dalam kopi bubuk instan, kopi campuran, dan produk kopi lainnya. Meskipun memiliki rasa yang kuat dan pahit, petani kopi di Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kualitas biji kopi Robusta. Tantangan tersebut seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, dan fluktuasi harga di pasar global menjadi faktor yang perlu diatasi. Tetapi potensi pertumbuhan kopi Robusta di wilayah ini tetap signifikan. Sejarah kopi Robusta di Jawa Timur merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan kopi Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. 2. Budidaya perkebunan kopi di Jawa Timur. Budidaya kopi Robusta di Jawa Timur merupakan aktivitas penting dalam industri kopi di wilayah tersebut. Petani di Jawa Timur menjalankan berbagai praktik budidaya untuk memastikan produksi biji kopi Robusta yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam budidaya kopi Robusta di Jawa Timur. 1. Lokasi dan kondisi tanah. Petani kopi di Jawa Timur memiliki lokasi yang sesuai untuk menanam kopi Robusta. Tanah dengan pH sekitar 5-6 dan ketinggian antara 200 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut menjadi tempat yang ideal. Wilayah seperti Blitar, Bondowoso, Jember dikenal sebagai lokasi utama budidaya kopi Robusta di Jawa Timur. Ketiga, pemilihan varietas. Petani dapat memilih varietas kopi Robusta yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim di daerah mereka. Pilihan varietas yang tepat dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas biji kopi. Keempat, penanaman dan perawatan. Proses penanaman kopi melibatkan pembibitan biji kopi Robusta, penanaman di lapangan, dan pemeliharaan tanaman. Perawatan mencakup pemupukan, penyiraman, pemangkasan, dan pengendalian hama dan penyakit. Praktik-praktik ini berperan penting dalam pertumbuhan tanaman kopi yang sehat dan produktif. Kelima, pemetikan dan pengolahan. Pemetikan biji kopi Robusta harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika buah kopi telah mencapai kematangan. Setelah dipetik, biji kopi harus menjalani proses pengolahan yang melibatkan pengupasan kulit dan pengeringan. Proses ini mempengaruhi cita rasa dan kualitas akhir dari kopi Robusta. Keenam, pasar dan distribusi. Petani kopi di Jawa Timur biasanya menjual biji kopi mereka ke pengepul lokal atau kooperatif kopi. Di sana, biji kopi dijual ke pabrik pengolahan kopi atau eksportir kopi untuk didistribusi lebih lanjut. 7. Tantangan dan peluang. Kopi Robusta di Jawa Timur juga menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, dan fluktuasi harga di pasar global. Namun, dengan peningkatan teknologi dan praktik budidaya yang lebih baik, petani memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi Robusta mereka, serta mendapatkan manfaat ekonomi yang besar. Perawatan kopi Robusta di Jawa Timur. Perawatan kopi Robusta di Jawa Timur adalah langkah-langkah penting dalam memastikan pertumbuhan di produksi biji kopi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perawatan tanaman kopi Robusta di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu pemupukan. Pemberian pupuk yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kopi. Petani biasanya menggunakan pupuk organik dan anorganik. Pemupukan sebaiknya dilakukan secara teratur dengan memperhatikan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Yang kedua, penyiraman. Penyiraman harus cukup untuk menjaga kelembapan tanah yang sesuai. Intensitas penyiraman dapat bervariasi tergantung pada musim dan kondisi iklim. Pada musim kemarau, penyiraman lebih sering mungkin diperlukan. Yang ketiga yaitu pemangkasan. Pemangkasan diperlukan untuk pengendalian pertumbuhan tanaman dan memungkinkan sirkulasi udara yang baik di antara cabang-cabang kopi. Ini juga membantu dalam memetik yang lebih mudah. Pemangkasan sebaiknya dilakukan secara berkala. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman kopi Robusta rentan terhadap berbagai hama dan penyakit. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit seperti kumbang kopi, penyakit daun, dan jamur harus menjadi bagian dari perawatan rutin.
Petani dapat menggunakan pestisida alami atau kimia, tetapi dengan berhati-hati dan sesuai dengan pedoman yang disarankan. Yang kelima yaitu pemetikan. Pemetikan biji kopi robusta harus dilakukan dengan teliti. Biji kopi harus dipetik ketika sudah mencapai kematangan yang penuh. Biasanya ketika buah kopi berubah warna dari hijau menjadi merah, pemetikan yang teliti akan memastikan kualitas biji kopi yang optimal. Yang keenam ada pengeringan. Setelah dipetik, biji kopi perlu dijemur sampai kadar airnya turun ke tingkat yang aman. Pengeringan dapat dilakukan di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Pastikan biji kopi kering dengan baik untuk menghindari kelembapan yang berlebihan yang dapat mengurangi kualitas biji. Yang ketujuh yaitu pengendalian gulma. Gulma dapat bersaing dengan tanaman kopi dalam hal nutrisi dan air. Oleh karena itu, pengendalian gulma secara teratur sangat penting. Yang kedelapan, pemeliharaan infrastruktur. Petani perlu memastikan pemeliharaan infrastruktur seperti penyangga dan perancah untuk tanaman kopi. Ini membantu mencegah kerusakan akibat angin kencang dan beban buah kopi yang berat. Perawatan kopi robusta di Jawa Timur akan bervariasi tergantung pada lokasi, varietas kopi, dan praktik budidaya petani. Dengan praktik perawatan yang benar, petani dapat memastikan produksi biji kopi yang berkualitas dan meningkatkan hasil panen mereka. Yang selanjutnya yaitu agroindustri kopi robusta. Agroindustri kopi robusta merupakan sektor ekonomi penting di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Agroindustri ini mencakup serangkaian kegiatan yang terkait dengan produksi, pengolahan, dan distribusi kopi robusta. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam agroindustri kopi robusta. Yang pertama yaitu produksi biji kopi. Tahap awal dalam agroindustri kopi robusta adalah produksi biji kopi itu sendiri. Petani di wilayah Jawa Timur dan wilayah lainnya menanam, merawat, dan memanen kopi robusta. Ini adalah langkah kunci dalam rantai pasokan. Yang kedua yaitu pengolahan. Setelah dipanen, biji kopi harus diolah sebelum dijual ke pasar. Proses pengolahan melibatkan pengupasan kulit buah kopi dan pengeringan biji. Pengolahan yang baik dapat mempengaruhi cita rasa dan kualitas akhir kopi. Yang ketiga yaitu pemasaran dan distribusi. Agroindustri kopi robusta mencakup pengemasan dan pemasaran biji kopi. Biji kopi bisa dijual kepada pengepul lokal, kooperatif, dan eksportir kopi. Mereka kemudian mengelola distribusi kopi ke pasar lokal dan internasional. Yang keempat yaitu pengolahan lanjutan. Beberapa agroindustri kopi robusta lebih memilih lanjut mengolah biji kopi untuk menghasilkan produk kopi jadi seperti kopi bubuk, kopi instan, atau kopi kemasan. Proses ini menciptakan nilai tambah yang signifikan. Yang kelima yaitu ekspor. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi robusta terbesar di dunia dan banyak biji kopi robusta diekspor ke berbagai pasar global. Ekspor jadi bagian penting dari agroindustri kopi di Indonesia dan berkontribusi pada pendapatan negara. Yang keenam yaitu inovasi dan peningkatan kualitas. Agroindustri kopi robusta di Jawa Timur berusaha untuk terus meningkatkan kualitas biji kopi mereka. Ini melibatkan inovasi dalam praktik budidaya, pengolahan, dan pengemasan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin ketat. Yang ketujuh yaitu pengembangan pasar domestik. Selain pasar ekspor, agroindustri kopi robusta juga mengembangkan pasar domestik. Produk-produk kopi lokal semakin populer di kalangan konsumen Indonesia. Yang kedelapan yaitu pelatihan dan pendidikan. Agroindustri kopi juga melibatkan pelatihan dan pendidikan kepada petani dan pekerja di sektor ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman kopi serta pengetahuan tentang praktik pertanian berkelanjutan. Agroindustri kopi robusta memberikan kontribusi besar pada perekonomian Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Industri ini menciptakan lapangan kerja, mendukung petani, dan mempromosikan kopi Indonesia ke pasar global. Peningkatan kualitas kopi robusta dan diversifikasi produk kopi menjadi fokus utama untuk menjaga daya saing industri ini. Data statistik produksi. Data statistik produksi robusta di Jawa Timur pada tahun 2013 rata-ratanya sekitar 54.076 ton. Pada tahun berikutnya yaitu 2014, angka produksi meningkat sebanyak 4 ton. Lebih yaitu
sekitar 58.137 ton, di tahun 2015 kembali meningkat sebanyak 60.915 ton, dan di tahun 2016 juga kembali meningkat sekitar 63.635 ton. Di data statistik terakhir pada tahun 2017, angka produksi tetap meningkat di angka 65.414 ton per tahunnya. Geografi dan tipografi. Perkebunan kopi robusta di Jawa Timur tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik geografi dan tipografi yang bervariasi. Berikut adalah beberapa informasi umum mengenai geografi dan tipografi perkebunan kopi robusta di Jawa Timur. Yang pertama ada ketinggian. Perkebunan kopi robusta di Jawa Timur terletak pada ketinggian yang bervariasi, mulai dari sekitar 200 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan dan kualitas biji kopi. Ketinggian yang lebih tinggi cenderung menghasilkan biji kopi dengan rasa yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu bukit dan pegunungan. Sebagian besar perkebunan kopi robusta di Jawa Timur terletak di wilayah yang berbukit dan bergunung. Wilayah Bondowoso, Jember, dan Blitar, misalnya adalah contoh wilayah dengan topografi berbukit yang cocok untuk pertumbuhan kopi robusta. Yang ketiga ada kondisi iklim. Kondisi iklim di Jawa Timur bervariasi, tetapi sebagian besar wilayah ini memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau. Kondisi cuaca ini mempengaruhi musim tanam dan panen kopi. Yang keempat ada curah hujan. Curah hujan yang bervariasi di berbagai bagian Jawa Timur mempengaruhi produksi kopi. Beberapa wilayah mungkin lebih cocok untuk kebudidaya kopi robusta karena curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Yang kelima yaitu jenis tanah. Jenis tanah di wilayah-wilayah perkebunan kopi robusta dapat bervariasi, mulai dari tanah vulkanik hingga tanah lempung. Tanah yang subur dan berpasir dengan drainase yang lebih baik sering menjadi pilihan yang baik untuk tanaman kopi. Yang keenam yaitu penggunaan agroteknologi. Di beberapa perkebunan, petani menerapkan teknologi seperti irigasi dan sistem pemupukan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi. Perkebunan kopi robusta di Jawa Timur seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat ditemukan di berbagai daerah di wilayah ini. Variasi geografi dan tipografi menciptakan perbedaan dalam karakteristik rasa kopi yang dihasilkan. Petani biasanya memilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kopi, termasuk varietas, iklim, dan kondisi tanah yang optimal untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Yang selanjutnya itu perkembangan harga. Harga kopi di tingkat petani di Malang, Jawa Timur terus naik. Hal itu diyakini dipicu produksi kopi yang tidak stabil akibat berbagai penyebab di tengah tingginya permintaan kopi. Di Kecamatan Dampit misalnya, harga kopi asalan Robusta mencapai 30.000 per kilogram atau naik dari sebelumnya 21.000 sampai 23.000 per kilogram. Sementara harga kopi Arabica Red Cherry basah tembus 10.000 per kilogram. Sebelumnya harga Red Cherry berkisaran 6.000 sampai 8.000 per kilogram. Kenaikan harga kopi Robusta Specialty harganya lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 45.000 per kilogram menjadi 60.000 sampai 80.000 per kilogram. Sementara kopi Arabica Specialty dijual 160.000 per kilogram dari sebelumnya yaitu 120.000 per kilogram. Potensi komoditas. Data pasti mengenai produksi kopi robusta di Jawa Timur mungkin akan bervariasi dari tahun ke tahun. Tetapi pada umumnya, Jawa Timur adalah salah satu produsen utama kopi robusta di Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi umum mengenai produksi kopi robusta di Jawa Timur. Satu yaitu kopi andalan. Jawa Timur terkenal sebagai salah satu produsen kopi robusta terkemuka di Indonesia. Beberapa wilayah terkenal di Jawa Timur untuk budidaya kopi robusta termasuk Blitar, Bondowoso, dan Jember. Kedua, peran dalam produksi kopi nasional. Jawa Timur berkontribusi signifikan pada produksi kopi robusta Indonesia secara keseluruhan. Produksi kopi di seluruh Indonesia mencakup berbagai jenis kopi, termasuk kopi Arabica dan juga kopi robusta. Ketiga, perubahan produksi. Produksi kopi di Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, penyakit tanaman, dan fluktuasi harga di pasar global. Produksi kopi bisa naik atau turun dari tahun ke tahun. Keempat, varietas kopi. Petani kopi di Jawa Timur mungkin mengkhususkan diri dalam beberapa varietas kopi robusta tertentu yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Kelima yaitu pasar ekspor. Sebagian besar kopi Robusta yang dihasilkan di Jawa Timur diekspor ke pasar internasional dengan tujuan benua seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia.